3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami yang berjudul Bincang-Bincang bersama Kelompok Satu. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas soal isu-isu yang sedang hangat saat ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal topik lainnya, yaitu What we can do to make PU better and stronger. Wah, keren sekali untuk topik kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan topiknya, seperti biasa kita akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Di sini saya selaku moderator dari podcast kali ini. Saya berasal dari BPBPK Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin kita kenalan dulu nih dengan narasumber yang lain. Atau teman-teman. Silahkan perkenalan. Halo, saya Ahmad Nur Imam Pratama dari BP2JK Sumatera Selatan. Halo, aku Dinda Fitri Anggraini dari BPJ Lampung. Halo, saya Adi Pratama Putra, BPBPK Bengkulu. Halo, saya Dita Surya Laksana dari BPBK Babel. Saya Aditya Wisnunugra dari BPJN Lampung. Saya Afif Gatra Arsyiri dari BBPJN Sumatera Selatan. Oke, baik, itu semua anggota kelompok satu ya, atau di sini selaku narasumber untuk topik kita kali ini. Ketika kita membicarakan soal apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat lagi dari saat ini ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi di podcast kali ini mungkin kita akan fokus ke dua hal yang banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu ya, atau yang erat kaitannya dengan ASN itu sendiri, khususnya di Kementerian PU. Salah satunya itu terkait dengan integritas. Jadi sebagai seorang ASN kita memang harus mempunyai integritas yang sangat tinggi ya. Bahkan saat kita mengikuti seleksi CPNS itu menjadi salah satu persyaratan yang harus kita penuhi dan memang standarnya cukup tinggi. Nah, meski kita sudah lolos dari seleksi CPNS bukan berarti kita sudah bisa bebas ya, tapi kita harus tetap terus menjunjung tinggi integritas tersebut. Nah, dari teman-teman gimana nih kira-kira untuk selama beberapa bulan ini sudah bergabung di PU ya, sudah bergabung di kantor-kantor PU, menurut teman-teman soal integritas ini gimana sih? Ada yang mau menyampaikan? Halo, boleh menyampaikan Mas? Iya, silakan Bang Hamad, gimana nih pendapatnya? Oke, kebetulan kan aku juga dari BP2JK ya, yang posisi yang lumayan rawan ya sebenarnya buat integritas nih ya. Buat kalau integritas itu sebenarnya kan kita sudah memenuhi standar ya, dari ada standar ISO 37001 tuh, yang diterjemahkan lagi ke SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, itu sangat penting itu, apalagi buat di kantor ini di BP2JK yang benar integritasnya itu benar-benar dipupuk kuat di sini. Mulai dari kami mulai CPNS itu sudah mulai dipupuk tuh. Integritas itu hal yang sangat penting buat di kantor ini, apalagi buat di Kementerian PU juga lebih secara umumnya. Dibentuklah sistem manajemen anti penyuapan. Itu dibentuk juga, ada juga yang namanya zona integritas juga. Jadi kalau misal di dalam, misal nih kita ngomongin di sistem manajemen anti penyuapan yang ada di sini ya, ada bisa bisa saya jelaskan nih. Di sini ada juga namanya tim
RKAP, yaitu fungsi kepatuhan anti penyuapan. Lalu pentingnya juga tuh dari pimpinan, dari kompetensi pegawainya, seluruh ASN itu dipupuk penting untuk memegang teguh integritas itu sendiri. Kenapa integritas itu penting? Ya tentunya karena dalam pekerjaan kita ini, kita mungkin bukan kita ini ASN ini abdi negara ya, jadi kita tentunya harus melakukan pekerjaan yang terbaik nih buat negara. Dalam penerapannya di kantor juga ada juga yang namanya kepatuhan intern, unit yang dibentuk untuk menjaga integritas pegawainya. Transparansi juga penting tuh untuk menjaga, kita juga melaporkan seluruh pekerjaan kita ke publik, biar publik tahu nih pekerjaan kita apa, biar publik percaya kalau kita sudah melakukan seluruhnya itu untuk negara ini dengan baik. Itu Mas. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Ada lagi lah dari teman-teman ini yang mau menyampaikan soal integritas nih? Oke, mungkin aku menyambung yang Bang Ahmad tadi ya. Bang Ahmad Oke, silakan Bang. menjelaskan dengan cukup baik tadi. Ya, mungkin lanjutannya dalam kita mencoba menguatkan integritas ya, khususnya untuk semua pegawai di lingkungan Kementerian PU. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah pemanfaatan teknologi ya di dunia digital saat ini untuk mematikan celah-celah korupsi. Contohnya, seperti kita tahu, PU tentu banyak sekali paket-paket pengadaan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, dalam paket-paket pengadaan tersebut, sudah semestinya di kita semua itu sistem pengadaannya sudah melalui elektronik. Jadi, itu akan mematikan celah-celah untuk lobby-lobby di belakang. Kemudian, semua dari tahap awal pengadaan, perencanaan, semua kan ada record-nya di sistem. Nah, hal-hal tersebut akan membantu untuk menutup celah-celah korupsi. Nah, kemudian ya untuk bagian lain integritas ya, seperti misalnya kita mengetahui ada hal-hal yang tidak sesuai di tempat kita melakukan pekerjaan. Nah, kita kan butuh nih pihak lain untuk membantu kita dalam menyelidiki hal tersebut. Nah, perlulah dibuat whistleblowing system yang dimana dengan hal tersebut pegawai bisa merasa aman jika dia ingin mengadukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pegawai yang lain ya, oknum. Nah, penguatan whistleblowing system ini akan sangat membantu pegawai-pegawai yang memang punya integritas tinggi dan kemudian nanti dia melihat ada hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pegawai lainnya, dia bisa melaporkan hal tersebut ke whistleblowing system tanpa takut akan terkena imbasnya. Kemudian ya setelah semua tadi kita jalankan, tahap-tahap pekerjaan sudah selesai dilakukan, tentu kita butuh audit. Nah, audit yang akan memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan maupun pelaksanaan yang telah dilakukan oleh balai-balai ataupun unit-unit kerja ini sudah sesuai dengan semestinya atau belum. Dalam hal ini, tentu untuk audit-audit yang sifatnya kompleks, yang butuh banyak data dan segala macam, kita bisa memanfaatkan AI yang bisa menseleksi kemudian memilih apakah memang ada anomali di sana ataukah ada hal yang tidak sesuai di sana. Seperti kita mau mengecek adakah permainan-permainan yang mungkin bisa menimbulkan kerugian besar bagi bangsa kita. Mungkin itu untuk bagian kedua yang bisa saya jelaskan, Bang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Adi. Jadi memang karena sekarang zamannya sudah serba digital ya, jadi memang kita harus mencoba memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh teknologi ya. Jadi meskipun ada fitur apa namanya teknologi AI, jangan sampai kita yang terjerumus. Tapi kita harus bisa
menggunakan teknologi AI itu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Tentunya dari setiap apa namanya hal yang kita konsultasikan dengan AI itu harus kita verifikasi kembali ya sebelum kita gunakan ke pekerjaan kita. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau menyampaikan pendapatnya soal integritas nih? Oke, di sini ada Kak Adinda, silahkan Kak. Sebelumnya ya Kak, karena kebetulan unit kerja aku tuh kan kawasan zona integritas yang kami sedang menuju predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Em, Tadi kan pertanyaannya apa temanya tuh what we can do untuk membuat PO jadi lebih kuat dan lebih baik ya. Menurut aku salah satunya itu kita perlu lebih tegakin aturan dan lebih ketat lagi ya aturannya. Tapi kadang kan aturan itu dibuat berlakunya lebih kepada bawahan-bawahan ya. Jadi menurut aku lebih harus diperketatin lagi buat untuk pimpinan juga karena dari pimpinan yang baik itu bisa menghasilkan tim kerja juga yang baik. Jadi nggak cuma pimpinan yang bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi ditekanin lagi untuk lebih disiplin waktu, terus juga lebih berintegritas kayak nggak terlibat dalam gratifikasi dan lain-lainnya. Tuh, dari aku itu sih Kak. Oke, ya benar sekali ya eh, pendapat dari Kak Adinda ini. Jadi memang hal yang paling simpel itu adalah mentaati peraturan ya. Jadi kita sendiri tuh punya aturan disiplin ASN yang perlu kita taati. Ada peraturannya, peraturan perundang-undangan itu bisa kita cek di sana ya. Itu sudah mencakup semua baik dari jabatan yang paling awal atau paling rendah sampai jabatan tinggi. Nah, itu semua sudah diatur di sana ya. Kita sebagai ASN memang diminta untuk bisa memahami aturan tersebut. Jadi, kita bisa menjunjung tinggi integritas kita. Kadang memang kalau kita mendengarkan apa ya omongan dari masyarakat tuh kadang citra ASN agak kurang baik ya. Karena em, apa namanya? Kalau dari masyarakat itu katanya ASN itu lamban, terus birokratisnya agak susah juga, berlibat lah itu. Nah, padahal kita juga sudah mengusahakan ya. Jadi kita selalu berusaha yang terbaik untuk selalu meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga semua hal yang dikeluh kesahkan masyarakat ini bisa selesai. Nah, semua itu juga merupakan alasan dari pentingnya integritas itu sendiri. Karena tanpa integritas, tentu profesionalisme kita bisa jadi dipertanyakan gitu. Nah, ngomongin soal integritas itu pasti ada hubungannya dengan kepercayaan publik tadi ya. Nah, ini kita bisa lanjut nih ke topik selanjutnya tentang citra ASN di masyarakat. Kira-kira adakah teman-teman di sini yang mau menyampaikan nih soal citra ASN? Iya, silakan nih ada Bang Aditya Surya Laksana. Baik, terima kasih Bang. Ini aku mau cerita juga ya Bang tentang masalah citra ASN ini tuh emang sudah menyebar luas ya. Kita lihat sering ya lihat berita-berita ASN-ASN yang dianggap makan gaji buta, bahkan ada berita-berita ASN tuh buruk-buruk lah karena emang selain memang mungkin masih ada beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab, tapi memang juga penyebaran di media itu tuh memang digoreng seperti itulah ya. Nah itu sebagai kita CPNS tuh waktu pertama kali aku masuk tuh juga masuk ke PU, temanku sempat bilang, oh PU itu ladang basah. Nah ini jadi nggak cuma di masyarakat, bahkan orang-orang dekat kita yang tahu lah kondisi kita, tapi mereka tuh juga masih punya konotasi yang negatif ya tentang citra CPNS itu. Nah, jadi mungkin sebagai CPNS tuh dari kita tuh memang harus membuktikan ya dari tindakan kita mulai dari disiplin waktu, dari pelayanan, dari inovasi-inovasi yang bisa kita bawa ya untuk merubah konotasi-konotasi negatif itu. Karena kita tuh sebagai CPNS yang baru tuh jangan sampai lah memperkuat stigma negatif itu, tapi justru untuk memperbaiki dari stigma negatif itu. Kalau dari aku sih pengalaman seperti itu sih, Bang. Oke, makasih Bang Aditya Surya Laksana. Ya, memang apa namanya citra ASN di masyarakat yang masih kurang baik lah. Nah, itu memang tugas kita untuk
meningkatkan citra ASN di mata masyarakat dengan cara melakukan pekerjaan kita dengan benar, kemudian disiplin waktu, sehingga kita dipandang masyarakat itu baik ya. Oke, tadi saya lihat ada Bang Aditya Wisnu mengangkat tangan nih, boleh Mas, Bang? Iya, betul banget, Bang. Banyak masyarakat yang masih berasumsi bahwa ASN Kementerian PU itu, oh ini loh banyak korupsi, banyak duit haramnya gitu. Ini juga didukung oleh beberapa minggu lalu, Bang, beberapa hari yang lalu, itu ada OTT tangkap tangan dari KPK yang korupsi di Sumatera Utara. Itu juga pasti menambah citra buruk ASN Kemen PU. Untuk apa? Memperbaiki Bang ya. Jadi kita ini harus lebih dekat, lebih melibatkan masyarakat gitu dalam menciptakan, dalam apa ya? Kita ini harus melibatkan masyarakat itu dalam pengambilan keputusan gitu. Salah satunya itu kalau di BPJN Lampung, Bang, itu ada namanya web Simpel BPJN. Itu kita bisa, kalau secara online, masyarakat itu bisa melakukan pengaduan. Misal di jalan sini ada jalan yang berlubang, itu bisa diaduin. Kalaupun mereka ingin datang langsung ke kantor, itu ada ruang pelayanan publiknya. Jadi mereka bisa mengeluh, mengadu jika mereka mendapati atau mencurigai adanya tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Adit. Memang kita juga memang harus melibatkan masyarakat ya, kadang dalam beberapa kegiatan supaya kita juga dekat dengan masyarakat itu. Jadi masyarakat itu ketika mau memberikan kritik atau saran ke kita itu jadi lebih enak juga ya, karena dari kritik dan saran itu juga yang membuat PU itu bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi sebagai sebuah institusi ya. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan soal ini citra ASN di masyarakat? Iya, Bang Afif, silakan Bang. Ya, terima kasih kesempatannya, Bang Aditya Rahman. Jadi saya sepakat ya dengan pendapat pandangan dari sebelumnya. Apakah suara saya jelas? Jelas Bang. Jelas Bang ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, saya sepakat, benar-benar sepakat dengan pandangan dari Bang Aditya Surya sama Bang Aditya Wisnu ya. Jadi emang ada hal-hal yang dari masyarakat itu yang menjadi konotasi negatif terhadap ASN, ditambah PU lagi kan, kayak gitu bahasanya itu. Yang pertama, dan ditambah lagi kasus korupsi yang kemarin tuh. Jadi kayak ada tambahan kata-kata, nah kan bener apa kata saya, PU kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang saya pahami sebelum jadi ASN, makanya sedikit cerita juga, bahwa sebenarnya ada pandangan yang dari dulu mengakar bahwa sebenarnya jadi PNS itu santai. Itu dari dulu-dulu tuh, dari sebelum zaman sosmed udah apa ya, udah ditanamkan ke kita bahwa ASN itu santai. Terus makin besar ke sini masuk PU, orang-orang memandang PU ini, ngomong ke orang-orang awam memandangnya adalah lahan basah. Jadi dua hal negatif yang dicapkan kepada ASN, PU lagi adalah orang-orang awam tuh nganggapnya gini, wah kerja santai lahan basah, kayak gitu. Ditambah lagi oknum-oknum korupsi lagi, nah kan terbukti, nah kayak gitu kan. Ya, jadi saya pribadi berpandangan bahwa untuk membuat PU ini menjadi lebih baik dan lebih kuat adalah dari segi kita sebagai ASN itu baiknya di era teknologi ini adalah menunjukkan integritas kita dalam bentuk loyalitas kepada instansi. Dari segi branding seperti apa? Yang pertama kita tunjukkan di sosmed itu jangan flexing lah, atau menunjukkan
kegiatan-kegiatan orang tahu lah kita, wah ini orang PU nih. Nah, kalau udah kayak gitu, apapun kegiatan kita pasti dicap orang, wah ini jalan-jalan dari mana didiknya nih, udah mulai muncul konotasi seperti itu kan. Padahal kan kita nggak seperti itu aslinya, kita berintegritas. Bisa jadi kita ada aset lain, seperti misalnya ada kebun sawit sebelum jadi PU kan, seperti itu Bang. Jadi yang saya tekankan di sini adalah menyambung dari pandangan dari Bang Aditya Sure dan Bang Aditya Wisnu adalah yang pertama, di era sosmed ini kita tunjukkan berita seperti apa, kita memposting hal-hal terkait pekerjaan, misal ada longsoran. Nah, yang diposting itu adalah kita berada di longsoran itu sedang bekerja. Seperti itu. Atau yang kedua, kita sedang umroh. Nah, itu tidak mesti diposting di sosial media. Karena nanti menganggap, wah ini uang dari mana. Nah, jadi dalam artian itu bisa memilah dan memilih mana saja harus diposting di media sosial sebagai benar-benar berintegritas dan benar-benar tidak santai bekerjanya. Kita benar-benar bekerja sebagai seorang ASN di era modern. Itu Oke, pandangan baik. dari Terima saya. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Afif atas pendapatnya ya. Memang benar sekali ya. Saya juga sebelum masuk ke PU itu ada temen sebaya saya waktu itu ngomong, wah masuk PU tuh ladang basah gitu. Memang udah citra di masyarakat itu seperti itu ya. Dan memang banyak juga yang beranggapan bahwa ASN itu kerjanya santai, seperti yang dibilang Bang Afif tadi ya. Banyak masyarakat yang menganggap seperti itu. Karena sampai ada istilah ASN itu kerjanya main Zuma gitu ya, karena kerjanya santai. Padahal ya aslinya nggak seperti itu ya. Memang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, baik itu untuk mendukung kegiatan masyarakat ataupun membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat seperti itu. Nah, kita sebagai ASN itu diajak untuk bisa membangun nilai, sikap, dan aksi yang positif sebagai warga negara, bukan cuma sebagai ASN ya. Nah, salah satunya itu integritas itu tadi. Jadi integritas itu nggak cuma soal korupsi, tapi juga soal konsistensi antara kata dan tindakan kita, kemudian tanggung jawab atas pekerjaan kita, dan transparansi dalam setiap prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong A gitu, ya kita tindakannya harus A gitu. Kita anti korupsi, ya memang tindakannya harus anti korupsi, seperti itu ya. Kemudian ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan, ya harus kita lakukan. Nah, memang dengan citra-citra yang ada di masyarakat saat ini, ya kita harus berusaha ya untuk memperbaikinya ya. Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus sadar untuk bisa menanamkan integritas dan setiap pekerjaan kita itu tadi, mau sekecil apapun itu. Kemudian kita harus bisa, misalnya membangun budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif juga. Kemudian kalau misalnya kita ada proyek, ya kita transparansi lah dengan progres proyek tersebut. Kemudian karena sekarang sudah zaman digital, kita menggunakan sistem digital untuk laporan, untuk mempermudahkan pekerjaan kita. Kemudian kita juga bisa terbuka ke masyarakat dengan cara memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Jadi memang ada beberapa informasi yang bisa kita sebarkan ke masyarakat ya. Nah, itu bisa kita tingkatkan dengan cara mempermudah. Jadi kita tahu nih, oh PU lagi ada proyek ini nih, oh ini bisa membantu masyarakat nih. Nah, itu kan bisa meningkatkan citra PU di pandangan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian kita juga seperti yang Bang Afif bilang, kita bisa aktif di media sosial, tapi bukan untuk pamer, tapi untuk mengedukasi publik. Jadi kita nunjukin bahwa kita tuh sebagai ASN, khususnya di Kementerian PU itu beneran kerja, dan memang dari apa yang kita kerjakan itu punya dampak yang positif ke masyarakat. Nah, itu bisa membantu kita kayak meriset pandangan masyarakat terhadap ASN gitu. Nah, selain itu ya untuk kita bisa mencapai semua ini tentunya kita perlu lingkungan kerja yang suportif juga ya. Jadi ya harapannya PU bisa menyediakan lingkungan yang baik bagi kita untuk bekerja, kemudian
memberikan support atau bantuan lah ya, misalnya istilah bukan istilah, jadi paling kecil misalnya kayak laptop gitu kan, itu kan bisa membantu kita mungkin yang menata bangunan untuk mendesain bangunan atau semacamnya gitu. Itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kinerja kita gitu. Oke, tadi dari teman-teman ini sudah menyampaikan banyak sekali hal ya terkait dengan integritas dan juga citra ASN di masyarakat, kemudian bisa kita lakukan baik dari diri kita sendiri maupun dari PU sebagai suatu instansi ya. Jadi untuk kesimpulannya, integritas itu bukan hanya soal etika kerja, tapi juga fondasi dari kepercayaan dan kekuatan institusi. Nah, dengan kita sebagai ASN muda yang berintegritas dan inovatif juga bisa memperbaiki citra itu tadi ya, tapi juga memperkuat posisi Kementerian PU sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Una musiquilla que suena tal que así.